Oke, udah kelihatan ya? Oke, kita akan coba masuk pembahasan tentang regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah suatu teknik untuk mendapatkan fungsi yang dapat mewakili atau menyatakan pola tertentu. Jadi misalnya kita penelitian, kemudian kita itu dapat data. Nah, data itu misalnya ngikuti garis lurus atau ngikuti eksponensial atau ngikuti pola distribusi Gaussian misalnya. Nah, tapi data itu kan tidak persis sama, mesti ada errornya, berfluktuasi pada pada pola tertentu. Nah, regresi itu adalah fungsi yang mewakili pola tertentu tadi. Dia bisa linear, bisa kuadratik, bisa polinomial, bisa eksponensial, bisa lain-lain gitu ya. Nah, karena fungsi yang diperoleh adalah fungsi pendekatan, maka dapat dikatakan juga bahwa regresi adalah suatu teknik untuk memperoleh fungsi pendekatan yang fungsi tadi itu memiliki error atau memiliki jarak paling kecil dari semua data. Jadi semua data itu dihitung, kemudian jarak yang paling kecil dari data, nah itu nanti diwakili oleh suatu fungsi yang dinamakan dengan regresi ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini di dalam ilmu pengetahuan dan teknik kita selalu menggunakan bukan selalu ya, tapi sering menggunakan regresi ini. Nah, regresi yang paling sering kita gunakan adalah regresi linear ya, termasuk kuadratik, eksponensial dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan MATLAB atau kita menggunakan Excel, nah itu sudah ada program untuk menghitung regresi linear ataupun yang lain. Cuma karena di sini adalah mata kuliah komputasi, nah nanti kita akan justru yang paling penting idenya, akalnya, yang paling penting idenya ya, filosofi di balik itu. Nanti kita akan coba kerjakan untuk regresi yang paling dasar, misalnya regresi linear, bagaimana caranya mendapatkan. Nah, dengan kita tahu atau bisa mengerjakan untuk regresi linear, harapannya nanti kita bisa mengerjakan untuk regresi-regresi yang lain. Kalau linear sih di Excel ada ya, kita tinggal pakai. Tapi kadang-kadang kita di ilmu pengetahuan, di fisika, itu sering mendekati pola-pola data yang tidak linear. Yaitu harus kita bisa membuat regresinya gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Ini contoh ini. Nah, ini bedanya antara interpolasi dengan regresi atau dengan kurva fitting ini ya. Kalau fitting itu biasanya hanya dengan pendekatan mata. Cuma kalau regresi ini pendekatannya betul-betul matematik ya. Meskipun fitting bisa dengan matematik. Nah, kalau fitting dengan matematik, nah ini dinamakan dengan nama regresi. Ini misalnya nih, kita penelitian, kita mendapatkan sumbu X, ya, sumbu X ini mewakili besaran tertentu. Kemudian sumbu Y ini mewakili besaran tertentu. Nah, sumbu X ini adalah variabel apa namanya terikat, variabel bebas. Sumbu Y ini variabel terikat ya. Jadi nilai X ini bisa berapa saja. Nah, kemudian setiap nilai X akan mendapatkan nilai Y tertentu. Maka X ini variabel bebas, Y itu variabel terikat. Nah, kita tuh kadang-kadang ingin tahu variabel terikat. Nah, dari banyak pengukuran, misalnya kita punya dapat data seperti ini ya. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita misalnya melakukan pengukuran pada 15 posisi atau 15 variabel. Nah, kemudian dari 15 pengukuran itu kita mendapatkan 15 variabel pada sumbu Y ya. Atau mendapatkan 15 data pada sumbu Y. Kita buat grafik. Nah, kalau kita nyatakan apa adanya, data kita itu yang bentuknya bulat hitam ini. Nah, kemudian data-data ini bisa kita lakukan interpolasi. Nah, kalau kita interpolasi itu sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ada interpolasi linear, ada interpolasi kuadratik, ada interpolasi yang lain. Nah, kalau kita lakukan interpolasi, maka hasilnya seperti ini. Kalau yang garis putus-putus ini adalah interpolasi linear ya.
Jadi dua garis ini kita hubungkan dengan garis linier. Nah, ini namanya interpolasi linier. Jadi kita mendapatkan nilai-nilai data di antara data-data yang kita dapatkan. Ini namanya interpolasi linier. Nah, kita juga bisa mendapatkan interpolasi kuadratik atau eksponensial. Ya misalnya ini ya. Ini kalau kita hubungan secara eksponensial atau kuadratik, kita dapat yang data yang enggak putus-putus ini ya, yang solid ini. Ini adalah data interpolasi. Jadi kita dengan interpolasi kita dapat seperti ini. Nah, kalau fitting atau regresi itu yang kita dapatkan bukan menghubungkan 2 data, 3 data itu bukan. Tapi kita dapat pola dari semua data. Jadi dari semua data ini polanya apa sih sebetulnya? Apakah linear ataukah kuadratik ataukah apa namanya? Polinomial ataukah eksponensial ataukah Gaussian ataukah power law atau apa gitu. Nah, ya ini data yang ya apa namanya fungsi yang kita dapat yang menggambarkan pola dari semua data itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama fitting atau yang sering dinamakan juga dengan nama regresi. Nah, ini sebetulnya kalau di Excel sudah ada ya, kita tinggal pakai untuk linear, untuk kuadratik, untuk eksponensial. Tapi kita sebagai seorang fisikawan, kadang-kadang di dalam pengukuran kita mendapatkan pola data yang aneh-aneh, yang mengikuti pola-pola tertentu. Nah, itu kita harus bisa membuat membuat regresinya. Nah, ini yang akan kita pelajari logikanya di mata kuliah fisika komputasi ini. Nah, dengan kita mengetahui ini, nanti harapannya kita juga bisa membuat regresi-regresi yang lain, bukan hanya yang sudah ada di software yang beredar di pasaran ya. Karena nanti kita akan banyak menemukan kasus-kasus yang kita butuh regresi ya, butuh regresi yang butuh penanganan khusus gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini penting untuk difahami. Nah, dan saya berharap kalian kalau nanti latihan penelitian di skripsi itu udah paham seperti ini ya. Karena ketika melakukan praktikum, saya kata praktikum fisika dasar ataupun yang lain, saya sebetulnya udah usulkan ya pembuatan grafiknya itu grafik yang benar gitu. Tapi ternyata beberapa pengajar ada yang nggak setuju ya, masih setuju yang model-model lama itu. Ya apa namanya? Ya kira-kira begitulah ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini contoh ini. Jadi data asli itu yang merah ini data pengukuran ya. Misalnya kita dapat yang merah ini. Sumbu X ini adalah variabel bebas, sumbu Y ini variabel terikat, dan usahakan kalau kita melakukan pengukuran jangan lupa membuat sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini contoh yang nggak bagus ini. Dan mahasiswa itu sering sekali kayak begitu. Jadi membuat penelitian, skripsi atau membuat paper, nah sumbu X-nya nggak ada namanya, sumbu Y-nya nggak ada namanya, ya nggak bisa dipahami ya, akhirnya gitu. Nah, kalau ini hanya sekedar ilustrasi aja ya. Makanya di sini sumbu X-nya nggak ada, sumbu Y-nya nggak ada. Di sini hanya saya katakan kalau sumbu X ini variabel bebas, sumbu Y ini variabel terikat. Nah, kemudian dari titik-titik data yang kita dapatkan ini, kemudian kita ingin membuat pola tertentu. Polanya bisa linear, bisa yang lain. Nah, kalau dalam contoh ini regresinya yang regresi linear ya. Nah, ini kita kalau di Excel kita bisa langsung bisa mendapatkan nilai-nilai ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan nama regresi ini. Jadi dia bukan menghubungkan dua titik sebagaimana interpolasi, tapi dia itu membuat pola dari data-data yang ada. Ini yang dinamakan dengan nama regresi. Nah, dan garis ini secara filosofis dibuat sedemikian rupa sehingga garis ini itu berada pada jarak yang paling dekat dari titik-titik data yang ada gitu. Ini kalau seandainya miringnya ke sana, mungkin dengan data yang ini lebih dekat, tapi dengan yang ini dia paling jauh gitu. Sehingga ini adalah garis yang menggambarkan titik paling dekat dengan data-data yang ada gitu. Nah, kira-kira seperti ini jadinya ya. Nah, terus bagaimana kita menghitung atau mendapatkan grafik itu? Nah, kita akan coba dari
apa namanya regresi yang paling dasar yang dinamakan dengan nama regresi linier ya. Yang paling dasar itu regresi linier. Nah, ini bila terdapat data ya, jadi X dengan yaitu XI dan YI, maka regresi itu akan menghasilkan suatu fungsi Y sama dengan Fx. Nah, Fx ini yang perlu kita cari nanti ya. Nah, kalau dia itu persamaan linier, berarti nanti rumusnya AX ditambah dengan B. Ya. Y sama dengan AX ditambah B. Nah, yang perlu kita cari itu adalah nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Kalau dia itu fungsi kuadratik, berarti nanti AX kuadrat plus BX tambah C. Ya, yang perlu kita cari itu adalah nilai A, nilai B, sama nilai C. Gitu. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui apa namanya hubungan antara variabel A dan variabel B. Apakah dia itu kalau misalnya ya kalau dia membentuk garis lurus, apakah nanti kita namakannya namanya R kuadrat itu ya, R kuadrat. Apakah R kuadratnya itu nilainya mendekati 1 atau mendekati 0? Kalau R kuadratnya itu mendekati 1, maka garis yang kita dapatkan atau titik-titik data yang kita dapatkan itu sangat dekat dengan apa namanya dengan garis biru ini. Jadi bahkan kalau seandainya semua data itu berada di garis biru ini, maka nanti R kuadratnya itu sama dengan 1. Tapi kalau R kuadratnya itu mendekati 0, maka garis-garis ini akan menjauh dari garis ini ya. Maka nanti untuk melihat biasanya kalau orang statistik menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y itu dengan menggunakan nilai R kuadrat itu ya. Kira-kira begitu. Nah, terus bagaimana caranya kita mendapatkan nilai A dan nilai B kalau seandainya ini regresi linier? Maka caranya seperti ini ya. Maka caranya adalah pertama yaitu dengan cara mencari kuadrat antara fungsi pendekatan dengan titik data yang kita dapatkan. Jadi kita nanti akan buat apa namanya rata-rata data yang kita punya. Jadi ini data rata-rata. Kemudian setelah kita punya data rata-rata, kemudian setiap data itu kita kurangkan. Kita kurangkan, kemudian setelah itu kita kuadratkan ya. Ini kayak semacam total error gitu, total error yang kita dapatkan. Jadi YI ini data yang kita punya, YI itu data rata-rata. Nah, kita cari yang nanti kita dapat errornya ya, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian suatu fungsi yang kita dapatkan itu apa? Yaitu ketika errornya paling kecil gitu. Jadi data yang grafik yang kita punya itu errornya harus yang paling kecil. Jadi error total itu seperti ini ya. Error total itu YI min YI bar ya, top apa namanya rata-rata. Kita jumlahkan semuanya. Nah, kemudian kan dapat error total. Nah, error total yaitu S. Nah, kemudian setelah itu grafik yang kita dapatkan itu errornya harus paling kecil. Nah, error paling kecil itu bisa kita dapatkan dengan rumus ini ya secara matematis, yaitu turunan pertamanya harus mendekati 0 gitu. Jadi turunan pertama dia harus mendekati 0. Itulah nilai yang paling kecil error itu ya. Berarti nanti do S per do AK ini sama dengan 0. Dengan A ini adalah parameter dari fungsi pendekatan. Tergantung nanti kita hanya mau apa gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, logikanya seperti ini. Sehingga nanti kita akan mendapatkan apa namanya satu fungsi yang fungsi itu menggambarkan error yang paling kecil dari data-data yang kita punya gitu. Oke ya, sekarang kita akan coba yang paling sederhana dulu yaitu untuk regresi linier. Regresi linier ini teknik regresi dengan fungsi pendekatan linier. Nah, dengan regresi linier ini nanti akan diperoleh fungsi linier, jadi garis linier ya. Yang rumusnya Y sama dengan AX ditambah B. Nah, yang nanti perlu kita dapatkan itu adalah nilai A dan nilai B ya. Nah, dengan regresi ini. Termasuk nanti kita juga perlu mendapatkan kekuatan hubungan dari Y dan X yaitu dengan R kuadrat ya. Nah, tapi di PowerPoint ini yang sempat saya buat baru nilai A dan B ya. R kuadratnya belum saya ketikkan di PowerPoint ini. Oke, sekarang kita lanjut ya.
Nah, tadi kita sudah dapat seperti ini ya. Jadi error total itu adalah sigma data yang kita punya Y dikurangi dengan Y rata-rata. Y rata-rata. Nah, kalau dia itu persamaan linier, ya rata-ratanya ya persamaan linier itu sebetulnya gitu. Makanya di sini kita masukkan. Jadi ini S itu adalah YI dikurangi dengan Y rata-rata. Nah, Y rata-ratanya berupa garis linier, yaitu AX ditambah B. Gitu. Ini garis linier ya. Nah, kemudian setelah itu kita turunkan. Nah, di sini ada dua parameter untuk fungsi linier, yaitu A dan B. Maka setelah itu kemudian kita turunkan terhadap A dan kita turunkan terhadap B. Maka untuk mendapatkan nilai A dan B, error itu harus paling kecil yang ditandai dengan turunan terhadap A dan turunan terhadap B dia harus sama dengan 0 gitu. Itu untuk menjamin bahwa dia itu errornya yang paling kecil. Nah, ini berarti harus kita turunkan. Nah, kalau kita menggunakan persamaan linier, ini menurunkannya relatif gampang ya. Tapi kadang-kadang kita itu menghadapi suatu fungsi yang dia itu tidak linier ya. Kalau yang tidak linier ya, berarti kita harus paham fisik matematika secara analitik sebagaimana yang kita pelajari di mata kuliah fisika matematika dasar ataupun fisika matematika gitu. Sehingga memang itu tetap diperlukan. Jadi meskipun kita bicara komputasi dalam beberapa hal kita tetap merujuk kepada matematika analitik ya, kira-kira begitu. Jadi kita turunkan ya. Berarti nanti S per A sama dengan 0 ya. Kita turunkan terhadap A dan kita turunkan juga terhadap B gitu. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap A, maka nanti jadi seperti biasa ya. Ini kita turunkan terhadap A, ini sudah kita pelajari di matematika dasar sebetulnya kalau untuk linear aja. Ini berarti 2, kemudian fungsi ini, kemudian turunan dari dalamnya ini ya. Jadi kalau ada U pangkat N, itu kita sudah pelajari di matematika, U pangkat N turunannya itu adalah N dikalikan U dikalikan dengan turunan dari U gitu ya. Oke, berarti ini adalah 2, kemudian ini sendiri, kemudian dikalikan turunan ini ya. Nah, turunan ini turunan terhadap A ya. Y nggak ada turunan terhadap A sama dengan 0. Nah, min AX, nah, turunannya adalah min X ya, min X. Min B nggak ada turunan terhadap A. Jadi berarti adalah 2, kemudian ini sendiri, kemudian dikalikan dengan min AX. Ya, kemudian minnya dibawa ke depan sehingga jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan, kita kalikan ke secara ini ya, ke dalam kurung ini dikali ini jadi XY, terus ini dikali ini, berarti A XI kuadrat ya, X dikali X, terus X dikalikan ini jadi min BX seperti ini jadinya ya. Nah, kemudian yang ada A-nya, ada B-nya, kita taruh di depan. Kemudian yang tidak ada X, tidak ada Y-nya, kita taruh di belakang. Jadi jadinya ini di depan, ini di belakangnya. Sama dengan terus ini dipindah ke kanan. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita dapat seperti ini. Nah, berikut ini turunan terhadap A. Sekarang kita turunkan terhadap B ya. Sama ya dengan tadi. Jadi dapat dengan 2 dikalikan ini, dikalikan dengan turunannya ini. Nah, turunan dari ini, Y nggak ada turunannya sama dengan 0. AX juga nggak ada sama dengan 0. Min B kalau diturunkan sama dengan min 1 ya. Jadi min 1 dikalikan 2 jadinya min 2 ini ya. Seperti ini jadinya. Terus dimasukkan ke dalam seperti tadi. Dipisah-pisah ya. Yang ada A, ada B ditaruh di sebelah kiri. Yang tidak ada nilai A, tidak ada B-nya ditaruh di sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini A, XI, ini BI. Nah, kemudian ini pindah ke kanan ya. Di sini sigma B ini nggak ada X-nya. Ini bisa kita hitung jadi B dikalikan N ya. Jadi B sebanyak N. Maka kita dapatkan dua persamaan ini dan ini. Nah, ini kita nanti selanjutnya kita ingin pecahkan
berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, ini sebetulnya kita dapat dua persamaan dengan dua variabel yang kita belum tahu. Nah, ini bisa dipecahkan dengan cara matrik ya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin itu. Jadi kita punya dua persamaan, yaitu persamaan tadi, ini turunan terhadap A, ini turunan terhadap B ya. Setelah itu kita dapat dua matrik. Di sini ada A, ada B, ada A, ada B. Nah, ini AB ya. Nah, kemudian setelah itu kita ini kayaknya ada yang salah yang ngetiknya ya. Ini E kuadrat dikalikan dengan A. Terus yang ini sigma X dikalikan dengan B. Ini udah benar ya. Sini AB, ini X Y, ini Y. Oke. Yang bawah ini jadi apa namanya XI dikalikan A, XI dikalikan A. Nah, yang ini yang salah ya, salah ketik ya. Ini N dikali B, ini harusnya N di sini ya, bukan B ini. Ini salah ketik ya. Tolong diperbaiki. Sama dengan sigma Y. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, kalau linear ya hanya ada dua variabel A dan B. Tapi kalau nanti kita kuadratik, kita punya tiga variabel A, B, C. Kalau misalnya pangkat 4, kita punya 4 variabel A, B, C, D. Kalau misalnya pangkat 10, kita punya 10 variabel. Nah, berarti cara menyelesaikannya ya sebagaimana matrik yang kemarin kita selesaikan. Ini karena dia 2 kali 2, kita coba kerjakan dengan metode yang paling sederhana secara analitik ya, yaitu metode Cramer. Ini kalau nanti bisa dilihat lagi di mata kuliah matematika dasar ya. Nah, di sana ada cara menyelesaikan dengan metode Cramer itu. Saya kira kita sudah tahu ya. Jadi metode Cramer ini dengan cara menyelesaikan determinan dari matrik ya. Jadi apa namanya? Ini adalah matrik yang mau kita selesaikan. Nah, kemudian nanti kita coba selesaikan ya. Nah, caranya nanti bisa dilihat lagi ya metode Cramer itu seperti apa gitu. Nanti untuk silakan nanti dirujuk lagi di mata kuliah matematika dasar tentang metode Cramer itu. Oke, jadi intinya adalah kita selesaikan. Kita ingin mencari nilai A dan B. Berarti yang karena kita ingin mencari penyelesaian dari A, berarti yang ini kita ganti ya. Kita ganti dengan hasilnya. Jadi ini kita ganti dengan ini, yang ini kita ganti dengan ini, maka yang ini ya, berarti ya. Nah, kemudian dibagi dengan apa namanya determinan dari matriknya itu sendiri gitu. Nanti kalau yang B juga sama. Yang B berarti yang diganti yang ini ya. Yang ini kita ambil apa adanya, X yang ini yang depan ini kita ambil. Kemudian yang belakang kita ngambil dari hasil yang diperoleh jadi ini. Terus dibagi dengan selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita punya seperti ini, kemudian berarti ini dikali ini dikurangi ini dikali ini ya. Ini juga sama, ini dikali ini dikurangi dengan ini dikali ini. Sama yang ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Kemudian yang ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, berarti kita mendapatkan A itu adalah yang ini. Kemudian B adalah yang ini gitu. Nah, ini udah selesai, udah jadi. Nah, kemudian setelah itu nah tinggal kita buat programnya. Nah, nanti kalau seandainya data yang kita punya itu 100 data, maka kita menghitungnya harus 100 kali ya. 100 kali karena penjumlahan ini akan diulangi sampai 100 kali. Nah, kalau seandainya kita punya 1000 data, ya berarti kita harus mengulangi 1000 kali gitu. Nah, itu kalau kita hitungannya manual. Nah, nanti kalau secara komputasi ya kita bisa buat program yang cukup sederhana untuk menghitung nilai ini gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang nanti kita ini udah selesai nih secara matematik udah selesai. Jadi tinggal apa namanya? Tinggal pembuatan program yang perlu kita lakukan.
Oke, kalau udah selesai, nanti akan coba kita kerjakan ya. Ini kita sebelum mengerjakan membuat software, kita akan coba kerjakan secara manual dulu ya. Nah, sebetulnya kalau secara apa namanya, ini bisa kita kerjakan pakai menggunakan Excel ya, itu jauh lebih sederhana. Coba di sini kita coba kerjakan dulu secara manual dulu biar kita tahu konsepnya. Ini yang paling penting ini konsepnya ya. Nah, mohon dipahami dengan benar-benar karena pengalaman saya ketika membimbing mahasiswa atau menguji mahasiswa, kadang-kadang dia itu bisa ngambil data. Tapi begitu melakukan analisis, membuat tulisan skripsi atau membuat paper itu kacau balau. Dan dia nggak tahu filosofi di belakangnya itu. Ini yang mohon tidak terjadi ya. Jadi mohon betul-betul dipahami. Sehingga kita kalau menuliskan suatu persamaan di skripsi atau di paper itu kita tahu persis apa yang dimaksud gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Jadi kita punya data X, nah, ketika X ini Y-nya 0, X1 Y-nya 0, X2 Y-nya 2, X3 Y-nya 1, X4 Y-nya 4, sampai X10 Y-nya 10. Ini kalau kita buat grafik, ya ini kita coba di Excel aja dulu ya. Nah, kita coba di Excel, biar nanti kita akan coba pakai Excel, kita akan coba pakai manual, dan kita akan coba buat program nanti sehingga kita bisa ngerjakan. Ini untuk yang regresi linier. Nanti untuk yang regresi kuadratik juga sama. Ya, nanti akan coba kita lihat ya. Bentar ya. Oke, kita akan coba buat pakai Excel dulu ya. Nah, kita buat pakai Excel. Excel ya. Bentar. Ini kita coba yang paling dasar dulu. Nah, kita punya data, ini misalnya X, ini Y gitu ya. Nah, tadi X-nya dari 1 sampai 10 ya tadi ya. 1 sampai 10. Kita buat 1 sampai 10. Nah, sampai sini. Dan Y-nya berapa tadi? 0, 2, 1. Kita ketik dulu ya. 0, 2, 1. Terus 0, 2, 1. 4, 5, 4. 4, 5, 4. 4, 5, 4. Terus 6, 8, 8, 10. 6, 8, 8, 10. Ya, ini kalau kita buat grafik sangat sederhana ya, tinggal kita blok. Kita pakai ini, pakai insert ya, insert. Kemudian kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita pilih yang scatter ini. Yang scatter itu mengambilkan data apa adanya. Dan biasakan kalau membuat grafik jangan lupa sumbu X-nya, sumbu Y-nya ya. Karena ini di sini kita hanya sekedar trial. Ini sumbu X-nya saya buat nggak jelas itu. Kita namakan aja sumbu X. Satuannya katakan aja CM gitu. Kemudian sumbu Y-nya juga kalau kita buat sumbu Y-nya ini apa, misalnya tegangan atau waktu atau apa gitu ya. Ini sumbu Y. Satuannya misalnya suhu misalnya ya, atau apa ya, atau derajat misalnya ya. Nah, ini data pengukuran kita. Data pengukuran kita seperti ini. Ini kita buang aja, nah tidak perlu. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat regresi, nah kalau di Excel sudah ada caranya. Kita udah otomatis ya. Kita coba buat regresi yang otomatis dulu. Kita klik. Kalau di Excel kita klik kanan, kemudian kita pilih Add Trend Line. Nah, di sini ada banyak regresi nih. Ada linear, ada eksponensial, ada logaritmik, ada polinomial, ada moving average. Nah, di sini kita coba lihat aja yang linear. Nah, kemudian kalau di Excel, nah di sini ada set intercept ya. Kemudian
display equation. Jadi kalau mau kita bisa tampilkan equationnya. Nah ini. Kemudian R kuadrat kalau mau ya. Tadi yang saya udah cerita R kuadratnya bisa ini. Nah ini udah selesai. Nah ini kalau kita pakai Excel seperti ini. Jadi nilainya adalah 10424 X dikurangi 0,9333 dengan R kuadrat 0,9377 ini mendekati 1 ya. Data ini sangat bagus ya. Nah, kemudian ini kalau di Excel. Jadi kita sudah tinggal pakai ya. Nah, sekarang kita akan coba dihitung secara manual dulu ya. Gimana kalau kita ingin menghitung secara manual? Nah, kalau kita hitung secara manual, rumusnya ini. Rumusnya ini ya, yang tadi kita dapat yang ini nih. Yang ini nih. Jadi kalau untuk yang A, ini adalah N dikalikan ini dikali ini, dibagi ini, Y-nya ini dikurangi ini, dibagi ini gitu ya. Atau kalau kita lihat pakai ini ya. Jadi ini persamaannya. Nah, berarti di sini ada sigma X dikali Y, ada sigma X, ada sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma apa lagi? Ada sigma, udah ya. Nah, berarti perlu kita cari dulu, kita hitung manual dulu ya. Sigma XY kita cari, sigma X kita cari, sigma Y kita cari, sigma X kuadrat kita cari. Nah, untuk sigma Y, Y-nya dijumlah ya berarti ya. 0 tambah 2, tambah 1, tambah 4, tambah 5, tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Total sama dengan ini ya, 48 ini. Berikutnya kita hitung yang sigma X kuadrat. Ini kan ada X kuadrat ini ya. X kuadrat ini, sigma X kuadrat. Kita hitung. Yang ini berarti X kuadratnya berarti 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, ditambah dengan 3 kuadrat, ditambah dengan 4 kuadrat, sampai ditambah dengan 10 kuadrat ya, 100 ya. Ini kalau kita jumlah sama dengan 385. Kemudian setelah itu yang ini ada sigma XY. Ini perlu kita hitung. X dikali Y ya. Yang ini 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 4 ditambah sampai 10 kali 10 ya 100 yang ini. Nah maka kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 350. Nah kemudian setelah itu kemudian kita hitung ya ini N. N-nya ini 10 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi ada 10 data. Sigma XY. XY ini 350. Kemudian dikurangi sigma X dikali sigma Y. Sigma X adalah ini ya 55. X-nya sigma X-nya ini ditambah 55. Sigma Y sama dengan 48. Dibagi dengan N. N-nya itu 10. Dikali dengan sigma X kuadrat. Nah ini X kuadrat 385. Dikurangi dengan sigma X dikuadratin. Sigma X 55 dikuadratin. Ya, sehingga nanti kalau kita hitung dapatnya adalah 1,042. Untuk yang B juga begitu, kita hitung. B rumusnya ini ya. Sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini ya, 385. Dikali sigma Y 48. Dikurangi sigma XY. Sigma XY ini 350. Dikali sigma X 55 ya. Dibagi dengan N dikali X kuadrat, N-nya 10. Sigma X kuadrat adalah ini 385 dikurangi sigma X dikuadratin. Sigma X adalah 55 dikuadratin. Ini kalau kita hitung ketemunya adalah min 0,933. Jadi kita dapatkan nilai sebesar ini ya. Jadi Y sama dengan AX ditambah B. Nah A-nya adalah 1,042, B-nya adalah 0,933. Ini yang kita dapat ya. Jadi A-nya sama dengan 1,042, B-nya adalah min 0,933. Nah, ini coba kita bandingin dengan apa namanya? Bandingin dengan Excel ya. Sama nggak? Dengan Excel yang kita dapatkan tadi. Ya, kita coba lihat. Ini hanya sekedar untuk membandingkan ya. Ya, 1,042. Nah, coba bedanya ini pembulatan ya. Ini hanya ada 3 angka di belakang koma. Nah, kalau yang ini ada 4 angka di belakang koma ya. Dikurangi 0,933. Ini cuma ada 3 angka di belakang koma. Ini ada 4 angka di belakang koma. Tapi intinya sama ya. Nah, ini caranya begini.
Nah, sebetulnya Excel itu cara kerjanya begitu. Cuma Excel ini sudah dalam bentuk program yang dibuat oleh Microsoft ya. Nah, terus bagaimana kalau kita membuat program yang buatan kita sendiri? Nah, kalau kita membuat program yang buatan kita sendiri ya berarti kita harus membuat program dari rumus ini. Nah, rumus ini perlu kita buat programnya gitu. Oke, sekarang kita akan coba buat programnya ya. Kita dalam contoh ini kita akan gunakan apa namanya? Kita coba gunakan MATLAB ya. Nah, sehingga ya, pemahaman kita harapannya bisa komprehensif ya. Saya kira begitu. Nah, ini oke, sambil kita menunggu MATLAB-nya jalan, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal ada data itu kita artinya ini nanti pakai linear, terus ini nanti pakai polinomial, ini nanti pakai logaritmik, gitu gimana ya, Pak? Ada ciri-cirinya nggak, Pak? Gini, kalau kita dapat data, untuk membuat pola itu, kita bisa menggunakan teori. Ini secara teori, ini linear atau apa ya, itu dasarnya itu. Nah, yang menarik adalah, kalau seandainya kita penelitian, kemudian penelitian kita, itu kita tidak tahu teorinya. Ini belum, bahkan mungkin belum ada teorinya. Ini kira-kira kita pakai apa ya? Nah, ini kita cari apa istilahnya, argumennya. Kita kira-kira cari argumennya. Nah, argumen itulah yang nanti akan kita gunakan untuk membuat apa namanya tren. Jadi kita punya argumen. Jadi ketika kita membuat linear atau kita membuat kuadratik atau kita membuat eksponensial itu ada argumennya. Karena kadang-kadang ketika kita penelitian memang kita tuh nggak tahu polanya gitu. Atau polanya itu apa namanya power law misalnya ya, yang seperti itu. Jadi memang dasarnya itu teori. Kalau ada teorinya, kalau nggak ada teorinya, kita nanti harus mencari justifikasi. Nah, itulah yang kadang-kadang ketika kita membuat justifikasi itu kadang-kadang nggak tepat ya. Makanya saya sering bilang di dalam ilmu pengetahuan itu nggak ada kebenaran mutlak. Yang ada itu kebenaran tentatif ya. Makanya kita nggak perlu takut salah. Ketika kita punya argumen, ya udah kita buat aja sesuai dengan argumen itu. Nanti setelah itu kita publikasi. Bisa jadi ketika kita membuat pola itu data kita sedikit sehingga pola yang kita dapat itu pakai persamaan tipe tertentu, pola tertentu. Bisa jadi di kemudian hari ada ilmuwan lain yang melakukan penelitian yang sama, tapi dengan data yang rentangnya lebih jauh. Dan dia akhirnya mendapatkan pola yang lain. Jadi kita ketika penelitian kita dapat pola linier. Ya udah kita buat pola linier. Karena nggak ada teorinya, belum ada teorinya. Kemudian ada ilmuwan lain mencoba untuk menghitung dan dia mendapatkan bahwa polanya misalnya logaritmik. Ya, maka data yang hasil yang kita punya berarti udah dikoreksi oleh ilmuwan yang baru tadi. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau ada teorinya, yang kita pakai ya teori, dasarnya teori. Ini kuadratik, oh ini eksponensial. Tapi kalau tidak ada teorinya, kita cari justifikasi. Nah, argumennya apa? Nah, kalau kita juga nggak tahu argumennya, nggak bisa memperkirakan, teorinya nggak ada, kita nggak punya argumen, ya udah kita lihat lihat aja data apa adanya. Kita modelnya trial. Kira-kira yang paling tepat ini menggunakan apa ya? Linear atau kuadratik begitu. Kira-kira begitu ya Mas ya. Ini contoh kita kembali ke sini ini. Ini kita punya data kan kita pakai linear. Coba kalau seandainya kita tahu R kuadratnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita coba pakai kuadratik. Ya, saya klik polinomial order 2 ya. Coba kita lihat. Kalau linear order 1, R kuadratnya kan 0,9377 ya, 9377. Kalau kita pakai kuadratik berapa ini? 9397. Bahwa ternyata dalam kasus ini kalau kita gunakan order 2 kuadratik, nilai R kuadratnya itu lebih tinggi kalau kita dibanding kalau kita gunakan linear gitu. Jadi memang
kalau kita tahu teorinya, kita gunakan teori itu untuk membuat pola. Coba kalau kita tidak tahu, kita pakai argumen yang kita buat. Asumsi-asumsi yang kita buat. Kalau ternyata kita juga nggak bisa mencari asumsi, nggak bisa membuat argumen, ya kita dasarnya betul-betul data saja. Kita trial and error, setelah itu kita cari mana yang nilai R kuadratnya paling besar gitu. Nah kadang-kadang seperti itu. Paham ya kira-kira ya Mas ya? Nah, baik Pak, paham Pak. Terima kasih. Coba saya akan coba tunjukkan suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa di Undip ya, yang masuk di salah satu jurnal di Oxford ya. Ini pernah ada jurnalnya Oxford namanya Mbak Winda ya, ntar Mbak Winda. Ya ini sekedar informasi ya, maksudnya untuk pengetahuan bagaimana caranya kita itu mengkonstruksi sebuah hasil penelitian kita ya. Ya coba saya lihat dulu di jurnal RPD ya, RPD mana sih? Nah ini nih. Oh ini di kepala ya, nggak ada apa-apa ya. Nah ini penelitian tentang CT scan. Nah dia mencoba untuk membuat hubungan antara diameter arah anterior posterior dengan diameter arah lateral dengan efektif diameter dan water equivalent diameter. Jadi dia punya 4 diameter kepala. Kalau anterior posterior itu dari depan ke belakang. Kalau lateral itu dari kanan ke kiri. Kalau efektif itu memperhitungkan semuanya. Kalau water equivalent diameter itu memperhitungkan komposisinya. Ya, coba kita lihat ya. Nah ini kalau arah anterior posterior AP, ini arah lateral. Kemudian kita bisa mendapatkan diameter efektif. Ini dihitung pakai software yang kita buat yang namanya Indocity ya. Nah, kemudian untuk diameter efektif mana rumusnya? Enggak ditampilkan di sini ya. Diameter efektif enggak ditampilkan di sini. Nah, kemudian untuk menghitung water equivalent diameter pakai rumus ini. Ini naik mungkin ini enggak pada tempatnya saya jelasin ini ya, mungkin lain kali saya jelasin. Nah, ini dihitung pakai software Indocity 20B. Ini software yang kita buat ya. Akhirnya dia mendapatkan 4 diameter. Diameter AP, diameter lateral, diameter efektif, dan diameter ekuivalen air. Nah, kemudian dia mencoba untuk membuat hubungan antara diameter lateral dengan diameter efektif, AP dengan efektif, lateral dengan DW, AP dengan DW gitu. Nah, ini software yang digunakan untuk menghitung diameter efektif, yang bawah ini yang untuk menghitung diameter ekuivalen air ya. Nah, setelah itu dia buat hubungan. Nah, sebetulnya kita nggak tahu ini. Dia tuh sebetulnya linear, kuadratik atau apa. Teorinya juga kita nggak tahu. Karena ini unik setiap kalau kita misalnya ngambil data untuk orang Indonesia di rumah sakit A, mungkin beda dengan orang di rumah sakit B gitu. Nah, kita ini nggak ada teori yang mengatur. Nah, karena nggak ada teori yang mengatur, akhirnya dia menggunakan pendekatan yang berdasarkan data saja. Dari data yang ada, dia kemudian coba kerjakan secara trial and error. Dia gunakan dalam hal ini dia menggunakan kuadratik, kuadratik ya, yaitu menggunakan x pangkat 2 ini. Dan ini hasilnya cukup baik, cukup bagus ya. Nah kemudian kalau yang ini, yang hubungan antara AP plus lateral dengan diameter efektif, dia gunakan linear. Kenapa? Karena dia mendapatkan nilai R yang besar gitu. Jadi kadang-kadang begini, kadang kita enggak tahu ini yang paling bagus yang mana. Kadang-kadang kalau kita nggak ada teorinya, kita perlu trial ya. Trial kira-kira untuk mendapatkan itu nilai yang paling tinggi berapa. Ini dia dapat ya, nilai A, nilai B, nilai R kuadrat untuk hubungan 2 diameter ini. Nah, kira-kira begini. Gitu Mas, kira-kira Mas. Ini masuk di jurnal Oxford ya ini ya. Ini terbit di tahun 2021, nama jurnalnya Radiation Protection Dosimetry. Ini salah satu jurnal terbitan Oxford ini ya. Ini published by Oxford University Press ini ya.
Oke, kira-kira begitu ya sedikit gambaran. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan coba latihan membuat program ya, program yang ini ya. Oke, sekarang kita coba ketik apa adanya dulu ya. Kita buat program. Kita awali dari untuk clear screen dulu ya, CLC. Kemudian kita hapus memori, jadi clear all. Setelah itu kita masukkan nilai X ya, nilai X kita masukkan X ini sama dengan berapa tadi? Ini bentuknya matrik ya. Matrik berapa tadi nilainya? 0 dari 1 sampai 10 ya. Ini kita manual aja ya dulu. 1 sampai 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kemudian untuk nilai Y-nya ini juga dalam bentuk matrik ya. Berapa nilainya tadi? 021 021 021 454 454 berapa lagi? 454 688 10 688 10 ya kita sudah dapat ini matrik A dan matrik B ya, sorry matrik X dan matrik Y. Oke, kemudian setelah itu kita hitung yang ini ya, menjumlahkan nilai X. Nah, X-nya kita jumlahkan semuanya. Nah, ini menjumlahkan semuanya. Kalau di X di MATLAB sebetulnya ada perintah yang lebih sederhana. Ini sum X gitu, sum X itu pakai sum ya, sum X gitu. Ini kalau kita ini bisa seperti ini. Atau kalau mau cara manual atau cara yang kita pelajari, ya ini kita kalau mulai dari logika yang paling dasar ya kita pakai for aja ya. Ini n-nya kan 10 ya. Kita pakai for ini. For dari 1 dari sorry X n ya. For i dari 1 sampai n sampai 10 ini kita akhiri dengan end. Kemudian nanti hasilnya kita jumlahkan ya. Berarti apa namanya? Nilai sum ini yang kita hitung sendiri ya. Awalnya 0 dulu. Jadi sum X gitu ini yang kita buat ya, awalnya 0. Nah, kita jumlahkan ini. Di sum X gitu. Nah, itu sama dengan nilai X ya, nilai X ditambahkan. Jadi X dalam kurung I gitu. Jadi nanti kita akan hitung. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sampai X10. Coba sekarang kita hitung dulu ya. Ini sum X ini adalah yang dibuat pakai fungsinya MATLAB yaitu pakai function sum. Nah, kita coba hitung pakai for, hasilnya sama enggak ya? Ini kita tulis sum X ya, sama dengan sum X gitu, sum X. Coba kita jalanin. Ini kita latihan ke berapa nih ya? Latihan ke-8 ya. Oke. Kita jalanin, kita pakai run ini ya, di run. Kita run. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Oh ya, ini sum X sama dengan 55. Oh, ini kok masih salah, masih 10 ini. Coba ada yang salah ini. Nah, salahnya di mana ini? Oh, di sini ya. Ini berarti sum X berarti sum X ditambah sum X gitu ya. Gitu. Sorry, sum X ditambah dengan XI gitu ya. Dia nilai yang jadi kita menghitung awalnya misalnya 0 tambah 1. Terus setelah itu dia muter berarti 1 ditambah 2, 3 ya. Terus nanti muter lagi 3 ditambah 3 jadinya 6. Terus muter lagi 6 ditambah 4 jadi 10. Jadi kayak gini. Ini sum X. Oke, kita coba hitung.
Nah, ini sudah benar ini ya. Jadi kita mendapatkan, kita kalau menggunakan fungsinya MATLAB dapat 55. Kita kalau menggunakan for yang kita buat sendiri juga 55 ya. Nah, ini kemampuan seperti ini kita perlu apa namanya? Perlu bisa ya. Jika nanti kalau kita membuat program itu kita nggak bingung gitu. Oke, berarti sum x kita udah dapat. Nah, kemudian setelah kita, yang ini saya tutup aja karena kita coba buat program yang betul-betul semuanya menggunakan for aja ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan hitung lagi apa? Sum x sudah. Sum x sudah ya. Dan setelah itu kita hitung sum y. Y-nya kita jumlahkan. Y-nya kita jumlahkan. Nah, ini kita pakai sum x aja ya. Sum x, ini sum x biar nanti enggak apa namanya enggak salah nama variabel. Oke, berikutnya kita buat sum y ya. Ini x ya. X. Sum x. Sekarang kita buat untuk sum y. Sum y sama dengan 0. Nah, kita buat yang sama ya. Ini kita buat yang sama. Nah, kita hitung. Nah, ini ya, sum y. Ini kita ganti dengan y. Nah, di sini kita ganti dengan y. Terus yang ini kita ganti dengan y juga. Oke, ini udah selesai. Jadi, x udah kita jumlahkan. Y udah kita jumlahkan. Oke, berikutnya x kuadrat kita jumlahkan. X kuadrat kita jumlahkan. Berarti nama variabelnya kita buat sum x 2 ya, sum x kuadrat. Nah, ini kita buat dol dulu. Ini juga pakai kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Berarti nanti kita simpan di variabel yang namanya sum x 2 ini. Sum x 2. Ini sum x 2. Nama variabelnya sum x 2 ya. Kemudian ini x-nya yang kita jumlahkan kita kalikan. Berarti xi dikalikan dengan xi ya. Ini perkalian apa namanya? Lokasi ya. Xi dikali xi gitu. Oke, jadi di sini dikalikan dengan xi gitu. Jadi sorry, i ya, i. Nah, xi dikali i. Nah, ini benar nggak? Kalau kita ingin ngecek benar atau tidak, ketik aja sum x2 sama dengan sum x2. Ini hanya sekedar untuk ngecek aja. Benar nggak nilainya x2 itu 385? Kita cek aja dulu ya. 385 kita hitung. Oh, ini sum 2 nggak ada ya, adanya sum x2. Kita jalanin lagi. Oke ya, udah benar ya. Jadi nilainya sum x2 adalah ini, 385 ini ya. Oke, yang 00 ini saya tutup aja biar nggak mengganggu. Kita tutup. Nah, kemudian sum x sudah kita hitung, sum y sudah kita hitung, sum x kuadrat sudah kita hitung. Berikutnya yang belum kita hitung ini ya, sum xy. Xy kita hitung. Ini sama ya. Berarti kita buat sum namanya variabelnya xy gitu, sum xy namanya. Sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu kita tutup aja. Nah, sekarang kita pakai for juga ya, pakai for. Nah, ini adalah xy. Terus yang di sini adalah xy. Kemudian x dikalikan dengan y ya. Xy, jadi x yang ini y. Oke, jadi xy udah kita dapat ya. Kita coba lihat berapa nilainya. 350 betul nggak 350? Ya kalau kita ragu-ragu kita buktikan dulu. Nah, coba dulu untuk membuktikan sum xy untuk membuktikan ya. Kita jalanin. Harusnya 350 ya kalau benar ya. Ya betul ya 350. Nah, udah dapat. Nah, kalau udah dapat semuanya, langsung kita masukkan ke rumusnya A tadi. A itu sama dengan apa tadi? N dikali sum xy, ini ya. Sum dikali N dikalikan sum xy. Jadi N dikali
sum X, Y. Terus diapain? Dikurangi sum X kali sum Y. Dikurangi sum X dikali sum Y. Nah ini yang di atas ya. Yang di atas. Terus dibagi dengan yang di bawah. Yang di bawah itu apa ya? Yang di bawah ini ya. N dikali sigma X kuadrat. Jadi N dikali dengan sum X2. Ini kita buat kurung aja ya. Kurung, terus ini diapain belakangnya lagi? Di sum X kuadrat, terus dikurangi sum X dikuadratin. Sum X dikuadratin. Dikurangi sum X dikuadratin. Kuadratin itu bisa pakai sum X dikali sum X, bisa jadi kuadrat itu ini ya, topi 2 nih ya, ini juga kuadrat ya. Ini nilai A. Ini nanti kalau kita hitung, harusnya kita dapat nilai A itu 1,042. Betul nggak? Kita coba hitung ya. 042. Coba kita hitung, betul nggak? Betul ya? 1,042 ini ya. Nah, selanjutnya kita hitung yang nilai B. B sama dengan ini ya. Sigma X kuadrat, jadi sum X kuadrat dikalikan sigma Y, sum Y. Sum X kuadrat dikali sum Y. B ya. Di sum X kuadrat. Kemudian dikali dengan sum Y. Ini biar kita nggak bingung, kita kasih kurung aja ya. Ini kita kasih kurung aja. Berarti sum X sum X. Sorry. Bentar, kita lihat lagi. Oh ini ya, sum X kuadrat, bukan X dikuadratin, tapi sum X2 ya. X kuadrat itu berarti tadi X2 ya. Ini enggak usah begini. Jadi sum X kuadrat dikalikan sum Y. Yang ini ya udah ya. Dikurangi sum XY dikali sum X. Nah, ini dikurangi sum XY dikali dengan sum X. Nah, ini kalau mau ini dalam bentuk kuadrat, kurung, ini kurung, terus ini kurung buka lagi ya. Ini yang bagian atas, terus dibagi dengan yang bagian bawah, kita dalam bentuk kurung aja. Ini sama dengan atas ya, kita copy paste dari atasnya aja. Yang bawah ini. Ini kita ambil dari sini aja berarti. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalanin, maka nanti kita akan mendapatkan nilai B. Nilai B itu harusnya min 0,933 ya. Coba kita jalanin. Betul nggak nilai B itu segitu? Kita jalanin ya. Betul ya. B 0,933. Nah, kalau kita udah dapat, kita bisa buat grafik ya. Nah, kalau kita buat grafik, kita grafik data mentah dulu ya. Jadi kita buat grafik mentahnya. Itu kalau di MATLAB pakai perintah plot ya. Plot X, kemudian Y, yang kita plot. Nah, kemudian kita mungkin tampilkan dalam bentuk bintang ya. Bintang gitu. Nah, maka nanti kita akan dapat grafik X dan Y dalam bentuk bintang. Nah, kalau kita jalanin, bentar. Ya. Ini udah keluar. Nah, ini ya. Ini data yang kita punya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita punya data dalam bentuk bintang. Nah, ini kalau warnanya mau diganti, boleh ya.
Kalau warnanya mau merah itu diganti dengan perintah apa ya? R ya. R itu merah ya, red ya. Coba kita lihat. Nah, ini warnanya merah ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, nah kita bisa tampilkan juga data yang kita punya. Nah, kemudian data yang kita punya, hasil interpolasi kita, kita akan hitung nilai Y dengan persamaan yang kita punya ya. Dan kita mau misalnya 100 data ya. Sekarang mau kita buat dalam bentuk 100 data. Kita buat for I sama dengan 1 sampai 100. Ini N ya. Nah, kita hitung nilai ininya. Nilai X ya, berarti nanti kita mendapatkan nilai X yang baru, itu kita buat, nah apa namanya, bukan jangan X ya, X gitu ya, X yang baru. Ini sama dengan X yang baru, ini kita, ini I ya, I sama dengan I gitu. Sehingga nanti dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Jangan sampai 100. Karena dia nilainya dari 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Ya berarti kita awalnya dia itu 1. Ya nanti nggak apa-apa, nanti bisa kita buat sendiri ya. Nah kemudian setelah itu kita coba hitung nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya. Y yang kita punya. Sekarang Y ya, YZ gitu yang kita punya itu adalah apa namanya? Rumusnya tadi AX ya. A sebetulnya dikalikan X ditambah dengan B gitu. Nah, kemudian A kita udah dapat A, terus X. Nah, ini X-nya perlu kita definisikan ya. X-nya itu dari berapa tadi? X-nya itu dari 1 sampai 10 ya. Oke. Berarti X-nya kita buat yang baru ini. Kita perlu buat X yang baru ini ya. X itu aja. Kita buat di sini. Ini nilainya dari tadi dari 1 ya. Dari 1 sampai 10 ya. Dia dari 1 sampai 10, tapi kita gunakan dia itu bukan 1 langsung 2, tapi 1 selangnya kita buat 0,1 misalnya ya. Jadi nanti nilainya dari 1 langsung 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya gitu ya. Lah ini totalnya ada berapa ya? Nah, kita kalau bingung kita pakai N aja ya, pakai ukurannya M. M itu size gitu, size-nya XX. Nah, biar kita lebih enak ya. Nah, setelah itu kita kalikan di sini kita pakai XX. Kita XX. Jadi nanti ya persamaan yang baru yang kita punya itu Y sama dengan A dikalikan X ditambah B ya. Tapi Y-nya kita pakai YY, X-nya kita pakai XX gitu. Nah, udah. Ini kita tutup aja. Nah, coba kita jalanin dulu, tapi biar tutup dulu ya. Kita ingin melihat size-nya X itu berapa. Oh, ini sebetulnya size ya, M ya, M size. Coba kita lihat dulu. Berapa sih nilainya? Oh, 91 ya, cuma ada 91 data. Oke, tidak apa-apa. Karena kita mulainya bukan dari 0 ya, 91. Nah, setelah ini, kemudian kita akan coba tampilkan dua grafik ini. Ya, kita taruh di bagian bawah ya. Jadi seperti ini. Di bawah sini, ini plot XY sama dengan yang merah, ini adalah data asli. Kemudian setelah itu kita akan tampilkan hasil regresi kita, yaitu XX dan YY, dan kita tampilkan dalam bentuk warna biru ya. Jadi bintang tapi warna biru atau warna biru ya. Biru itu berarti blue, nah biru. Nah,
Oke, berarti kita yang X sama Y ini data asli. Kita tampilkan dalam warna merah. Kemudian yang XX dan YY, yang YY ini hasil interpolasi. Bukan interpolasi ya. Tapi dalam bentuk regresi linear. Jadi YY ini hasil regresi linear dengan apa namanya? Dengan selisih itu 0,1. Nah, kita udah hitung. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan ya. Oh, masih salah. Bentar. Masih salah. YY. Bentar ya. Bentar. YY adalah AX ditambah dengan B. Tadi A-nya udah dapat, bentar ya. Bentar. Udah benar. A-nya segitu, B-nya segitu. AX. Harusnya udah benar ya. Coba kita jalanin dulu. Nah, ini kok dia masih 0 ini Y-nya ya. Y-nya masih 0 ini. Bentar. Kita lihat lagi. A-nya udah ketemu. Terus B-nya udah ketemu. YY itu adalah A dikalikan dengan XX. Benar kan ya? XX ditambah dengan B. Terus disimpan di YY. Udah benar. Kemudian bentar, M-nya ini 91 ya, benar ya. Oh, ya. Ini kita buat M. Oh, itu. Atau apa? Namanya P aja P. Ini Q. Nah, kita pakainya Q ini. Q. Bentar. Ini baru benar ya. Jadi, ya ini yang kita dapatkan hasilnya. Jadi di sini ntar ya. Di sini kita X-nya itu ada dari 1 sampai 10. Tapi selisihnya bukan 1, tapi selisihnya 0,1 ya. Nah, kemudian kita lihat besarnya dia, size-nya X ya, dalam bentuk matrik PQ. Nah, ini ternyata dia yang 91 yang Q ya. Nah, kita sekarang hitung hasil regresi kita dari 1 sampai 10 dengan rentang 0,1 ya. Berarti ini A ini adalah hasil regresi, B ini hasil regresi ya. Terus Y ini persamaan hasil regresi. Nah, kemudian hasilnya saya tampilkan di sini. XY ini adalah data asli dan YY YZ yang kita dapat ini adalah hasil regresi linear. Sehingga kita dapat grafik yang seperti ini. Ya, jadi yang merah ini adalah data hasil pengukuran. Nah, kemudian yang biru ini adalah hasil regresi linear yang kita dapatkan ya. Oke, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Halo? Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Saya belum pertanyaan, Pak. Oh, belum. Oke.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi pekan depan. Oh iya, untuk pekan depan mungkin karena kita waktunya sudah cukup mepet ya. Jadi mungkin untuk yang kemarin yang kemarin kosong itu kita ganti dengan membuat ini ya, mencari persamaan untuk yang kuadratik. Jadi tolong nanti dicari nilai A, B, dan C untuk yang kuadratik ya. Silakan nanti diskusi dengan teman-teman untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Kira-kira persamaannya seperti apa untuk yang kuadratik. Nanti mohon dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya dimulai. Oke, ada pertanyaan? Ada presensi yang belum ngisi nggak? Saya Pak, atas nama Dimas Panji Pak. Atas nama Dimas Panji. Bentar ya. Dimas Panji. Oke, ada lagi? Saya Pak, atas nama Ihsanur Mukhlis. Siapa nama lengkapnya? Ihsanur Mukhlis. Oke, ada lagi? Saya Pak, Muhammad Ya. Fatih Hariska. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Terus jangan lupa tadi untuk membuat tugas untuk mencari nilai A, B, dan C untuk regresi kuadratik. Ya, untuk kuadratik ya. Oke, saya kira itu. Kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.